Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas, ayo kita berlatih 7.2 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Di mana nomor 1 sampai nomor 3 ini adalah cara menggambar ruas garisnya. Oke, nanti juga situ ada tutorial cara menggambarnya ya. Oke, kita lanjut saja. Di nomor 1, salinlah dua garis berikut A, B ya, garisnya AB. Kemudian dengan menggunakan jangka ya, jangka dan penggaris. Bagilah masing-masing garis menjadi 7 bagian yang sama panjang. Oke. Oke, sebelum kita memulai untuk membuat nomor 1B, alat yang perlu kita perhatikan adalah dua buah penggarisan ya, satu buah jangka dan pensil, pulpen dan pensil ya. Oke. Dan juga penghapus sebenarnya. Nah, sekarang kita akan mulai menyalin garisnya dulu. Nah, kalau menurut garisnya itu misalkan kita buat ya, untuk nomor 1B mungkin kan lurus ya, jadi dari 1 sampai 8 cm, dimana ini nama titiknya adalah A dan yang ini adalah si B nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis tapi tidak berimpit dengan si AB. Nah, garisnya seperti ini ya. Oke, setelah itu ya, kita akan menggunakan jangka ini. Nah, kita akan membuat ruasnya itu sama panjang, maka kita akan tetapkan panjangnya adalah seperti ini ya, panjangnya, jaraknya. Kita akan buat misalkan lebih dekat lagi sini ya. Nah, sini kita buat lagi. Di sini ini baru berapa nih? 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapat nih. Kalian bisa perhatikan di kertas ini ya, itu ada garisnya udah dibuat ya, 7 ya. Oke, nah sekarang kita akan menamakan titik ini, misalkan ini C, yang ini D, yang ini E ya, ini E, ini F, ini G, ini H, dan ini I. Ingat ya, kalau titik menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah itu kita akan membuat garis dari I ke B. Oke, kita buat garisnya menggunakan pensil. Kenapa menggunakan pensil? Nantinya kita akan hapus garis bantu ini. Kita akan menggunakan pensil seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita juga harus buat misalkan ya, menggunakan penggaris lain. Kan seperti ini ya ukurannya. Oke, ini lurus ya, kebetulan ini lurus, maka kita buat garisnya seperti ini ya. Kita buat lagi, maka ini ke sebelah sini. Kita buat lagi, geser lagi ya. Jadi fungsi dari penggaris dua ini membantu menggeser secara lurus. Oke, seperti ini ya. Lanjut lagi, ini juga. Oke, kita udah dapat. Lanjut lagi dan akhirnya selesai. Nah, titik hasil yang berada di sini ini kita namakan misalkan C1. Ini ya, D1. Yang ini E1, ini F1, ini G1, ini H1, dan yang ini adalah B ya. Sekarang untuk yang 1B ya, masih sama, itu garisnya adalah KL. Oke, selanjutnya untuk 1B.
untuk 1B kan garisnya seperti ini ya, K, L. Nah, itu juga bisa membuatnya, misalkan kalian mau buatnya penting tidak berimpit ya, misalkan mau membuat garisnya itu sedikit lurus seperti ini ya. Oke, nah bedanya kalau tadi kita akan buat lagi garisnya 7 ruas yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata tidak muat. Maka kita buat lagi garisnya. Tadi 6 ya. Sekarang baru yang ketujuh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan yang terakhir ini, atau kita namakan di sini KL, atau bisa kita namakan ini A ya, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, seperti itu. Nah, oke, kita akan hubungkan si titik A dengan titik L seperti ini ya. Oke, titik A dengan titik L. Oke, seperti ini. Nah, oke. Dan kita akan menggunakan penggaris yang kedua untuk garis bantunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi dari B ke atasnya nih. Kita buat ya. Oke, B. Setelah itu si C-nya. Si E-nya. Si F-nya. Dan si G-nya. Oke, selesai ya. Seperti ini jadinya. Nah, ini namanya kita buat sini B1, C1, D1, E1, F1, G1. Oke, selesai ya. 2. Salinlah dua garis berikut ya, dari P ke Q. Kemudian bagilah masing-masing garis dengan perbandingan 2:3. Oke, kita akan melanjutkan di nomor 2A ya. Kita akan menggunakan garis bantunya. Garis bantu ke arah bawah. Yang penting tidak berimpit. Oke, seperti ini ya. Kita akan membagi perbandingannya itu kan tadi 2 berbanding dengan 3 ya. 2 berbanding dengan 3. Maka kita harus mempunyai, artinya apa ini? Mempunyai 2 ditambah 3 atau 5 ruas. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu 5 ruasnya ya. 5 ruas yang sama panjang. Oke, kita buat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kita udah dapat nih titiknya di sini ya. Tuh ada garisnya. Garis kecil-kecil tuh 5. Oke. Kita akan buat ini namanya titiknya N sekarang ya. Kita akan hubungkan titik N dengan titik Q. Kita akan buat garisnya seperti ini. Oke, pas. Nah. Oke, selanjutnya apa artinya sih 2 berbanding 3? Nah, maksudnya kita akan ukur di sini ya, dari P1 ya, 1, 2. Nah, kita buat di sini nih. Tandain ya. 3-nya dari mana? 3-nya itu 1, 2, 3. Seperti itu adik-adik. Makanya 2 berbanding 3. Oke, kita akan buat garisnya terlebih dahulu.
Oke, kita akan lanjutkan lagi menggunakan garis bantu. Oke, nah ini seperti ini ya. Kalau dibuat ini harus rata nih ya. Kita harus sabar seperti ini. Nah ini jangan lupa penggarisnya ditekan ya, ditekan supaya kita bisa mengukurnya dengan tepat. Nah seperti ini. Ini juga harus sama. Oke, biar nggak berubah seperti ini. Oke, pas ya nih. Kita udah ketemu nih. Perbandingan 2:3 di sebelah sini ya. Nah ini dinamakan, misalkan kita namain R. Oke, selesai deh. Dimana ini 2, ini 3. PR berbanding dengan RQ sama dengan 2:3. Seperti ini maksudnya ya. Oke. Yang B ini garis R ke S ya. Sama, masih pertanyaannya adalah bagilah masing-masing garis dengan perbandingan 2:3. Oke, sekarang untuk yang 2B ya, kita akan menggunakan garis bantu sebelah sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membagi karena dia 2:3, atau kalau banyak ruasnya adalah 2 ditambah 3. Jadi banyak ruas yang sama panjang adalah 5. Oke. Nah, kita bagi menjadi 5. 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kali ini beda ya, kali ini kita akan buat dekat. Nah, silakan seperti ini. Oke, ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kalau udah seperti ini, karena dibagi 2 banding 3, maka kita bisa buat 1, 2. Maka di sini ya, 3-nya berarti 1, 2, 3. Oke. Nah, karena bentuk sudutnya seperti ini ya, maka kita harus menggunakan garis bantunya seperti ini. Oke, kita ini tekan bagian garis bantunya. Setelah itu kita buat garis lurus. Oke, kita tekan lagi seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi titiknya berada di sini. Nah, misalkan kita namain RST, berarti di sini T, maka R ya, RT berbanding TS itu sama dengan 2:3. Seperti itu. Oke, gambarnya seperti ini ya. 3 diketahui panjang ruas garis AB dengan AB-nya itu adalah 12 cm. Selanjutnya bagilah ruas garis AB tersebut menjadi 5 bagian sama panjang. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu garis A ke B-nya itu adalah 12 cm. Maka kita buat ya, A ke B-nya 12 cm seperti ini. Nah, kita namakan titiknya tadi apa? Titiknya adalah A, B ya, 12 cm. Oke, ya, 12 cm ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau membagi 5 ya, tadi kan disuruh bagi 5, kita akan menggunakan garis bantunya, misalkan namanya adalah si M. Oke, kita akan membaginya menjadi 5 sama panjang, misalkan segini ya. Dan sini 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalkan kurang jelas kita gini lagi deh. 4, satu lagi ya. Ini 5. Oke. Nah, selanjutnya kita garisin lagi dengan menggunakan garis bantu. Yang dimana di sini ya, ini titiknya. Kita buat garis seperti ini. Nah, berarti garis bantunya berada di sini ya. Misalkan kita buat lagi garis bantunya
Kalau garis bantunya seperti ini, yang ini ya nantinya seperti ini. Kita rapin dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Maka kalau kita pindah geser lagi, maka seperti ini. Ntar kita pasin dulu ya. Pasinnya agak-agak sulit, tapi tetap semangat adik-adik. Seperti ini. Kita geser lagi. Seperti ini. Oke, berarti miring ya. Kalau udah garisnya seperti ini, kita tekan lagi ya. Kita tekan lagi garisnya. Sampai garis berikutnya. Garis berikutnya adalah yang ini. Nah, oke. Tarik garis lagi. Setelah itu kita tarik garis lagi yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kita tarik lagi garis yang berikutnya, yang terakhir. Oke, terakhir seperti ini. Nah, ini jadi kelima ruas garis yang sama panjangnya. Oke, misalkan kita namain sini Z, sini X, sini Y, sini Y. Oke, selesai deh ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai P ya. Berarti nilai P ini adalah garis dari si EB ya. Nilai P itu garis dari si EB. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih rasionya, yaitu kalau CD itu akan sama dengan si CE ya. Setelah itu apa? Si DA itu akan sama dengan si EP. Tapi berarti CD berbanding dengan DA sama dengan si CE berbanding dengan si EP. Oke. Nah, dari sini CD-nya berapa? CD-nya 9 berbanding dengan DA-nya itu 3 ya. DA 3 sama dengan si CE-nya 12 dan si EP-nya. Nah, EP-nya ini EP bukan EP ya. EB. EB. Nah, EB-nya kita ganti dengan si P-nya. Oke. Maka 9/3 sama dengan 12 per P. 9/3. Jadi 3 ya. Sama dengan 12 per P. Ini dikali silang. Maka 3 dikali dengan P sama dengan 12 ya. Seperti itu. Selanjutnya, si 3 ini pindah ruas. Kalau dia perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 12 per 3. Maka P sama dengan 4. Oke, seperti itu. Jadi, nilai P adalah 4 cm. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai dari X-nya. Oke. Sama seperti tadi ya, hanya saja segitiga ini dibalik ya. Nah, sekarang kita mau menamakannya titiknya seperti apa? Misalkan ya, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, seperti ini ya. Dan yang di sini E-nya. Oke, maka bisa kita buat nih AE ya, ini langsung saja. AE berbanding dengan si EB banding dengan si EB sama dengan AD berbanding dengan si CD. Nah, dapat rumus ini dari mana? Kalian bagi dulu segitiganya ini menjadi 2. Yaitu segitiga yang kecil yaitu kan si ABE ya. Setelah itu segitiga yang besar. Segitiga yang besarnya apa? A, C, D. Ya, seperti itu. Nah, berarti di sini 6, di sini 3. AD itu ya, A ke D berarti kan panjangnya adalah 6 ditambah dengan 4 ya. 6 ditambah dengan 4.
CD-nya adalah si X-nya. Maka kalau 6 tambah 4 ini 10 ya. Maka panjang AD-nya 10. Nah, untuk mencari perbandingan seperti ini rumusnya, misalkan ya, AE berbanding dengan si AD, tapi menggunakan sama dengannya. Ya. Oke, selanjutnya, garis yang lurus akan berbanding juga dengan garis yang si CD-nya. Oke, maka bisa kita tulis AE-nya tadi 6, EB-nya itu 3. AD-nya itu 10 berbanding dengan CD-nya itu si X-nya. Maka 6/3 sama dengan 10 per X. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2 sama dengan 10 per X. Nah, CX-nya kita pindah ruaskan, maka menjadi perkalian. Maka 2 dikali dengan X sama dengan 10. Sekarang si 2-nya kita pindah ruaskan lagi nih. Yang awalnya perkalian pindah ruas maka menjadi pembagian. Maka X sama dengan 10/2. Jadi X sama dengan 10 dibagi dengan 2. Tentu saja hasilnya 5. Jadi nilai X adalah 5. Apa satuannya? Kalau di sini semua cm, tentu saja satuannya cm. Oke, ini nomor 5 selesai ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Sekarang untuk nomor 6. Kalau kita mencari nilai X ya. Oke, ini pertama-tama kita akan mencari nilai si X-nya. Nah, oke. Kalian lihat perbandingan ya nantinya si AD ya, dimana segitiga kecil ini ya, yang kecil AD sama dengan segitiga yang si DB ya. Maka AD berbanding DB, begitu juga dengan AE ya. AE berbanding dengan si EC ya. Maka si AD-nya 6, DB-nya 4 sama dengan AE-nya itu kan X ya. Berbanding dengan si EC-nya 2. Jadi ini berbanding dengan ini ya, ntar sama dengan yang bawah berbanding dengan si EC juga ya. Oke, selanjutnya 6/4 sama dengan X/2. Oke, sekarang kalikan silang ya. 2 dikali 6, 4 dikali X. 2 dikali 6 sama dengan X dikali 4. 2 dikali 6 itu 12. X dikali dengan 4. Nah, karena 4 ini perkalian berada di ruas kanan, kalau kita mau pindahkan ke ruas kiri, itu kebalikannya operasinya. Awalnya perkalian maka menjadi pembagian. Maka 12/4 sama dengan si X. Oke. Selanjutnya kita pindah ke sini ya. 12 dibagi dengan 4. Tentu saja 3 ya. Maka si X-nya itu bernilai 3. Jadi nilai X adalah 3. Nah, sekarang mencari nilai Y. Mencari nilai si Y-nya. Berbeda kalau kita mencari sisi-sisinya. Kalau untuk mencari bagian tengah yang seperti ini, itu akan berbeda caranya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalian perhatikan AD. Nah, AD ini kan segitiga kecil ya. Segitiga kecil. Nantinya kita akan lihat perbandingannya nih. AD berbanding dengan si DE ya. Nah, selanjutnya sama dengan. Sekarang kalian lihat lagi perubahan garisnya nih. Kita akan menggunakan warna biru. AB ya, AB berbanding dengan si BC. Nah, itu bedanya ya. Kalau dia mencari sisi, kalau dia mencari bagian tengahnya, maka perbandingannya seperti ini. Oke, selanjutnya AD-nya. Oke, AD-nya itu 6 ya. AD-nya 6. DE-nya, DE-nya itu kan dari sini ya. Itu Y ya. DE Y. Nah, sekarang AB. AB itu ya, kalau kita misalkan kita lihat ya. AB itu AD ditambah dengan
si DB. Per BC-nya berapa? BC-nya 10. Oke. Kita buat ya. 6 per Y sama dengan AD-nya. 6, DB-nya 4 per 10. Oke. Selanjutnya 6 per Y sama dengan 6 ditambah 4, 10 ya, per 10. Nah, 10 per 10 ini itu menjadi 1 saja. Maka 6 per Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita pindah ke sini lagi. Kan 6 per Y sama dengan 1. Kita kalikan silang. Si Y ini pindah ke ruas kanan, maka 6 sama dengan 1 dikali Y. Angka berapapun, misalkan variabel berapapun ya, bukan angka ya, variabel berapapun kalau dikalikan 1 itu tetap variabel itu. Misalkan 1 dikali dengan A itu sama dengan A. 1 dikali dengan X itu sama dengan X, maka 6 sama dengan 1 dikali Y ya tetap Y ya. Oke, udah ketemu nih. Jadi nilai Y adalah 6. Jangan lupa satuannya ya, ini juga satuannya nih cm. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, sekarang berbeda dengan yang segitiga tadi, ini mirip trapesium. Pertama-tama kita harus membuat konfigurasi yang sama panjang. Kalau kita misalkan gambar ya, seperti ini, maka panjang yang ini ya, itu sama dengan panjang atasnya. Begitu juga dengan yang bawahnya. Seperti ini. Ini 8. Kita akan menggunakan cara pertama. Nah, nanti akan diajarkan juga cara yang keduanya. Ini cara pertama ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini misalkan kita namakan di sini titik ini G ya. Yang ini kita namakan H. Oke? Sepakat ya? Oke. Selanjutnya kita juga diketahui ya bahwa DC ini nantinya akan sama dengan si EG ya, EG. Dengan juga si AH. Ya kan? Semuanya 8. Sama dengan 8 cm. Selanjutnya si DE nih. DE. Nah, si DE itu sama dengan si CG juga ya. Karena ini sama sebangun ya dan sejajar, maka ini 3 cm CG-nya. Oke. Maka CG-nya juga 3 cm. Selanjutnya kita perhatikan lagi si EA. Nah, EA ini ya, kan ini kan 7 cm, maka dia akan sama juga dengan si GH. Berapa jadinya? 7 cm. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nih panjang dari GF berapa ya. Kalau kita lihat kan, kalau dia misalkan nyampe panjang seperti dari E ke F aja 9,8 ya. Kalau misalkan dia cuman nyampe G aja itu 8, maka kurangnya berapa? Supaya untuk menjadi 9,8 tentu saja 1,8 ya. Nah, kalau matematikanya gimana? Berarti GF ya sama dengan EF dikurang dengan si PG. Jadi 9,8 ya, maaf. 9,8 dikurang dengan 8, maka hasilnya 1,8. Oke, sekarang kita baru GF. Lanjut lagi. Kita perhatikan segitiga CHB. Nah, pertama-tama kita buat gambarnya dulu ya, menyesuaikan CHB ya. Gambar sini. Ini H, ini B, yang ini adalah F, ini G, ini C. Dan tadi GF-nya itu berapa? 1,8. GC-nya 3 ya. Selanjutnya GH-nya tadi 7. Oke. Kita
kita akan mencari bagian si HB-nya ya. Kita mencari si HB-nya. HB-nya tuh berapa? Oke. Atau kalau kita mau buat juga misalkan sini X. Oke. Berarti HB sama dengan X. Kalau mencari bagian tengah sama seperti tadi ya. CG segitiga yang kecil yang pinggirnya ini berbanding dengan segitiga yang ada di tengahnya ya. Si GF-nya garis horizontal yang segitiga kecil. Si GF-nya sama dengan segitiga besarnya si CH. Si CH berbanding dengan si HB. Nah, lihat lagi nih. CH. CH itu rumusnya adalah sama dengan CG ditambah dengan si GH. Si GH. Oke. Nah, lanjut lagi kita akan merubah rumus dari sini ya. CG per GF sama dengan CH-nya ya. CH yang atas ini kita rubah sama yang ini. Maka CG ditambah dengan GH per HB. Oke, kita lanjut lagi. CG-nya berapa? CG-nya 3. GF-nya itu 1,8. Sama dengan CG-nya lagi 3 ditambah dengan 7 per HB. Nah, atau HB ini kita bisa rubah juga menjadi X, nggak apa-apa. Itu terserah kalian juga. Kalau mau nulis HB, HB. Kalau mau nulis X, X ya. Sekarang berarti HB dikali silang ya. Dengan 3, yang 1,8 dikali dengan 10 ya. 3 ditambah 7 itu 10. Nah, ini ntar dikali 1,8. Oke. Ini buat kalian biar tahu ya, 10 itu dari 3 ditambah 7. Sekarang 3HB kalau mau dibalik juga sama aja, nggak masalah. 10 dikali 1,8. Nah, ini triknya nih. Kalau kalian masih ingat ya, 2,1 dikali dengan 10. Kan karena di belakang koma itu ada 1 dan di sini ada nolnya 1, maka bisa kita hilangkan komanya yang ada di depan 1. Nah, berbeda kalau dia 2,1 dikali dengan 100. Berarti kan nolnya akan hilang 1, tapi di sini 21 dikali dengan nolnya hilang 1, 10. Jadinya 210. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau ini 1,8 dikali dengan 10, kalau hasilnya di sini 21, maka di sini adalah 18. Sekarang karena ini perkalian, kalau pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi pembagian. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi HB sama dengan 18 dibagi dengan 3. Saja hasilnya adalah 6. Oke. Nah, sekarang AB. Nah, kita lihat nih. AB. AB itu terbentuk dari si AH ditambah dengan si AB. AH-nya tadi ya 8. AB-nya 6. Maka AB-nya adalah 14. Oke. Jadi panjang AB adalah 14 cm. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan mencari menggunakan cara yang kedua. Ini kita hapus lebih dahulu ya. Oke, sekarang untuk cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Kalian kalikan si AE dengan si DC. Si DE dikalikan dengan si AB. Oke, rumusnya. Nah, untuk rumusnya kalian perhatikan sih ya. EF bagian yang tengah ya. AE dikalikan dengan si DC ditambah ya. Tambah dengan si DE dikali dengan si AB. Nah, pernya bagian sisinya, sisi yang diketahuinya. AE
ditambah dengan ED. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nantinya bagaimana Pak kalau yang diketahui adalah yang si CF-nya? Ya nggak masalah ya. Ini buat tambahan ya, tambahan rumusnya. Misalkan yang diketahui itu adalah yang si CF-nya, ya udah kalian ganti nih si DE sama dengan si CF. EF sama dengan AE-nya ya. Kalian ganti dengan si PF-nya ya. PF dikali dengan si DC-nya. Nah, yang DE-nya kalian ganti dengan si CF, tapi ini tetap AB per CF ditambah dengan B. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini tambahan doang ya, kalau misalkan yang diketahui yang bagian sini. Kita lanjut lagi. EF-nya 9,8. AE-nya 7. DC-nya 8 ditambah dengan DE-nya 3 dan yang dicari adalah si AB-nya. Per AE-nya itu adalah 7, DD-nya adalah 3. Oke. Maka 9,8 sama dengan 7 dikali 8, 56. Ditambah dengan 3 AB per 10. Oke. Sekarang yang ini dikali silang dengan 9,8. Maka 10 dikali 9,8 sama dengan 56 ditambah 3 AB. 9,8 dikali dengan 10, maka karena di belakang koma ada 1 dan nolnya ada 1, maka bisa kita hilangkan komanya. Seperti ini ya. Jadi 56 plus 3 AB. Oke, kita lanjut lagi, pindahin ke sini ya. 98 per 5 sama dengan 56 ditambah dengan 3 AB. Oke, sekarang kita akan pindah ruaskan 56 ini ke sebelah kiri. Kalau ini positif, pindah ruas maka menjadi negatif. Jadi tandanya juga berubah menjadi pengurangan. Seperti ini, sama dengan 3 AB. Ya. 98 dikurang 56 itu hasilnya 42 sama dengan 3 AB. Nah, karena si 3 ini perkalian ya dengan si AB, maka 42 dibagi dengan 3 sama dengan si AB. 42 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Oke. Jadi panjang AB ya, panjang AB adalah 14 cm. Oke. Selesai ya. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, di sini diketahui titik EF dan G pada trapesium ABCD di mana sisi FE itu sejajar dengan sisi AB ya. Jika AB sama dengan 7, DC-nya sama dengan 14, DG-nya sama dengan 8. FG-nya sama dengan 4, GB-nya sama dengan X dan GE-nya itu sama dengan Y. Maka nilai X plus Y, oke, kita akan mencari dulu nilai si X-nya. Nah, nilai X kan yang ini ya. Kita akan bagi 2 segitiganya ya, biar tidak pusing kalian. Seperti ini ya. Nah, ini A, ini B, yang ini G, yang ini F, ini D, ini 4, ini 8, ini X, yang ini 7. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Oke. Ini kan mencari nilai sisinya. Akan tetapi yang diketahui juga itu yang bagian tengahnya. Di mana kita akan mencari perbandingan segitiga yang besar sama dengan segitiga yang kecil. Oke. Atau sebaliknya, segitiga yang kecil sama dengan segitiga yang besar. KDG ya, kita bisa buat DG per FG ya sama dengan
GB ya, sama dengan ini segitiga, maka kita akan rubah si DB-nya ya, nantinya akan berubah menjadi si DG ditambah dengan GB. Oke. Ini kita tulis dulu ya. DB-nya itu kan kalau kita mau cari ya, DG ditambah dengan GB. Oke. Nah, nantinya si DB ini ya, DB ini yang bagian atas kita akan rubah menjadi DG plus GB. Berarti DG per FG sama dengan, nah baru nih kita rubah DG plus GB per AB. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya DG-nya kan 8. FG-nya 4. DG-nya tadi 8, GB-nya adalah si X-nya. Ya kan? GB-nya itu X-nya. AB-nya itu 7. Oke. Sekarang 8 per 4, 8 dibagi dengan 4. Nah, ini hasilnya 2 ya. Maka 8 plus X per 7. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dikalikan silang. 2 dikali dengan 7 sama dengan 8 plus X. 2 dikali 7 itu 14 sama dengan 8 plus X. Maka 8 ini bisa pindah luaskan menjadi ke sebelah kiri. Dari awalnya positif menjadi negatif. Sama dengan X. Kita lanjut lagi di sini. 14 dikurang 8. Itu hasilnya adalah 6. Jadi X-nya adalah 6. Oke. Ini baru dapat nilai X-nya ya. Kita ketakin dulu. Selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Kita buat lagi segitiganya seperti ini ya. Oke, semoga sama ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini CD, ini bukan G ya. C, ini D, 14. Ini 8, ini G, ini E. Y-nya di sebelah sini. GB-nya tadi kita udah dapat ya, atau X-nya. GB sama dengan X. Jadi GB sama dengan 6. Ini 6. Oke. Nah, selanjutnya mencari nilai si Y-nya. Yang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Mencari nilai Y. Nah, yang diketahui adalah bagian sisi kiri. Yang ditanyakan adalah sisi G-nya. Nah, sama seperti mencari nilai X. Pertama-tama si BG-nya dulu ya. BG atau GB ya. Masalahnya kita ikutin aja deh dari awal ya. Sesuai GB per GE sama dengan BD ya per DC. Oke. GB-nya tadi 6 ya. GE-nya itu Y sama dengan BD-nya nih. BD ini ya, itu kalau kita rubah kan nih BD ya. Maka 6 ditambah dengan 8. Atau kalau kalian mau lebih lengkapnya, BD-nya ini kita ganti menjadi BG ditambah dengan GB per DC-nya. DC-nya tadi 14 ya. Panjang DC 14. Nah, sekarang 6 per Y sama dengan BG-nya. Itu berapa BG-nya? BG-nya 6 plus GB-nya 8 per 14. Oke. Kita pindah ruas sebelah sini. 6 per Y sama dengan 14 per 14. Nah, ini bisa dicoret ya. 14 dibagi 14 tetap 1 hasilnya. Jadi 6Y sama dengan 1. Nah, Y ini kita kalikan silang. Jadi 6 sama dengan 1 dikali Y. Maka 6 sama dengan Y. Oke. X udah tahu 6 dan Y juga udah tahu 6.
Maka yang ditanyakan adalah apa? Nilai X plus Y. Maka X plus Y sama dengan 6 plus 6. Maka hasilnya adalah 12. Oke. Jadi nilai X plus Y adalah 12 cm. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, ini adalah soal terakhir kita. Bagaimana caranya? Kalau kalian lihat gambar, ya, buatlah perpanjangan garis PQ yang memotong garis BC di titik R. Maksudnya gimana, Pak? Kalau memotong itu kalian sampai kena ya. Seperti ini namanya memotong. Yang kita namain titik yang memotong ini adalah titik R. Oke? Nah, dan kita tahu juga yang diketahui adalah perbandingannya. Di mana panjang AQ berbanding dengan QC sama dengan BP berbanding PD itu sama dengan 3/2, di mana nantinya si AQ dan si BP ini nilainya 3. Sedangkan untuk nilai dari si QC dengan PD dan nilainya itu 2 ya. Oke. Kita akan tulis terlebih dahulu di bawahnya. Sini ya. AQ sama dengan 3. BP sama dengan 3. Ya. QC sama dengan 2, PD sama dengan 2. Oke. Kita udah dapat semuanya. Ya. Sekarang kalian perhatikan segitiga BCD. Oke. Kita akan gambar ya. BCD itu yang mana? BCD ya. Kita gambar seperti ini. Oke. Yang kita ambil juga adalah panjang dari si PR-nya. Seperti ini nih. Oke ya. Ini R, ini P, ini B, ini C, ini D. Di sini 20. Oke. Kita lihat nih. AQ ada nggak di sini AQ? Ada ya. BP, nah BP ada nih. BP 3, berarti di sini 3. Selanjutnya PD nih. PD ada ya. PD 2. Oke, maka kita akan mencari dari si PR-nya ya. PR-nya tuh berapa? Ini tuh berapa ya? Oke, panjang dari PR-nya tuh berapa? Mencari PR. Nah, maka rumusnya apa? Segitiga kecil berbanding dengan segitiga yang besar. Oke. Maka BP ya, BP berbanding dengan si PR sama dengan BD per DC. Oke. Nah, BD ini ya, itu kan dari 3 plus 2. Kalau dalam matematikanya gimana? BD sama dengan BP ya, BP ditambah dengan PD. BP ditambah dengan PD. PR-nya tetap dan DC-nya juga tetap. Oke. Selanjutnya, BD-nya itu nilainya berapa? BD-nya tadi nilainya adalah bukan BD ya, ini BP. BP-nya nilainya adalah 3. PR-nya adalah yang ditanyakan. Sekarang BP-nya 3 ditambah dengan PD-nya itu 2. Per DC-nya itu 20. Oke. Lanjut. 3 per PR ya sama dengan 5 per 20. 5 dibagi dengan 5 itu 1 ya. 5 dibagi dengan 20, 20 dibagi dengan 5 itu hasilnya 4. Oke, kita lanjut lagi ya di sebelah sini. Maka 3 per PR sama dengan 1 per 4. Gini nih, kalau kalian masih nggak tahu caranya ya. 5 per 20 itu sebenarnya disederhanakan.
Bawah dan atasnya, pembilang dan penyebutnya itu harus sama pembaginya. Kalau atas dibagi dengan 5, begitu juga yang bawah dibagi dengan 5. Ya. 5 dibagi dengan 5 itu 1, 20 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya dikali silang. Di mana 3 dikali dengan 4 sama dengan PR dikali dengan 1. Oke, ini dikali ya. 3 dikali 4, 12. PR dikali 1, maka tetap PR. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Perhatikan segitiga dari si ABC. Nah, kita baru menemukan si PR-nya, tapi kita belum menemukan si PQ-nya ini ya. Nah, kalau untuk menemukan si PQ ini, berarti PR ya yang paling panjang itu dikurang dengan si QR-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, makanya itu kita harus mencari QR-nya yang belum ketahui. PR-nya kan udah ya, PR-nya itu 12. QR-nya masih belum diketahui, makanya kita cari, perhatikan segitiga ABC. Kita akan mencari nilai si PR-nya. Kita akan gambar terlebih dahulu ya. Seperti ini. Ini QR, ini B, ini C, nah ini si A ya. Oke. AB-nya ya, AB ini kan 10. Ini 10. Aki-nya nih, aki ya. Aki ini tadi kita lihat di sini 3. Maka di sini 3. Ki-C-nya itu 2. Yang ditanyakan adalah si QR-nya tuh berapa. Oke. Mencari QR-nya. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, segitiga kecil sama dengan segitiga besar. Berarti si Ki-C per QR sama dengan ya AC per AB. Oke. Nah, kita lihat nih si AC ini ya, itu kan dari si Aki ditambah dengan Ki-C. Oke. Maka bisa kita buat lagi ya, kita buat lanjut lagi di sini. Ki-C per QR sama dengan AC-nya kita rubah menjadi Aki plus Ki-C per AB. Oke. Ki-C-nya itu 2. QR-nya adalah yang ditanyakan. Sama dengan Aki-nya. Aki-nya itu 3, Ki-C-nya 2. Per AB-nya 10. Nah, 2 per QR sama dengan 5 per 10. Oke. Nah, kita kali silang. 2 dikali 10 sama dengan 5 dikali dengan QR. Ya, 2 dikali 10, 20. 5 dikali QR. Nah, ini pindah luas ya, 20 per 5 sama dengan QR. Kita masuk lagi ke sini ya. Nah, 20 per 5 sama dengan QR. 20 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4 QR. Ya. Oke, kita udah dapat nih QR. Tadi rumus untuk mencari PQ-nya ya. Nih, untuk mencari PQ-nya. PQ sama dengan PR dikurang dengan QR. PR-nya tadi ya. PR-nya itu yang 12. QR-nya itu 4 dikurang dengan 4. 12 dikurang 4, 8. Oke, jadi panjang PQ adalah 8 cm. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.